Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Halaman berapa ya, Wazam? 32? 35. Ya, kita sudah masuk kepada bab marfu'atul asma, yaitu marfu'nya isim-isim alias isim-isim yang selalu dalam keadaan marfu'. Ya, isim-isim yang selalu dalam keadaan marfu'. Assalamualaikum. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il itu, apa kata beliau? Huwasmun. Dia adalah isim. Maka tidak ada fa'il itu huruf atau fi'il. Fa'il itu mesti isim. Marfu'un yang marfu'. Maka tidak ada fa'il yang mansub atau majrur. Waqa'a ba'dal fi'li. Dia terletak setelah fi'il. Maka tidak ada namanya kalau fa'il itu mendahului fi'ilnya. Fa'il mendahului fi'il itu tidak ada. Yang ada apa? Fi'il dulu baru fa'ilnya. Al-ma'lumi, fi'il yang maklum. Tak boleh apa? Apa lawan dari maklum? Majhul. Kalau seandainya ada fi'il majhul mendahului isim yang marfu', maka isim yang marfu' itu bukan sebagai fa'il. Ya. Ada fi'il majhul mendahului isim yang marfu', maka isim yang marfu' itu bukan fa'ilnya, tapi dia penunjukan yang lain. Wadalla, dan dia menunjukkan, yaitu isim itu menunjukkan ala atas man, seseorang, fa'ala yang mengerjakan al-fi'la fi'il. Jadi isim yang marfu itu fungsinya apa? Menunjukkan siapa yang mengerjakan fi'il. Mislu qalan nabiyyu, telah berkata nabi. Perhatikan, mana yang fa'il itu? Fa'il itu adalah an-nabiyyu. Kenapa demikian? Perhatikan, kita kembali ke definisi. Apa itu fa'il kata beliau? Ismun. An-nabiyyu ismun atau bukan asri? Kenapa? Apa tandanya? Alif lam. Alif lam di awalnya. Berarti itu adalah isim. Marfu' enggak dia itu? Abu Azam. Apa tanda rafa'nya? Kenapa dengan dhammah? Karena dia itu isim mufrad. Waqa'a, terletak dia itu ba'dal fi'li. An-nabi itu terletak setelah fi'il kan Anda? An-nabi itu terletak setelah fi'il. Ya, setelah fi'il qala, ya kan? Al-ma'lumi ma'lum. Qala itu ma'lum bukan? Kata kerja aktif bukan? Pak Pitra. Qala itu mengatakan. Aktif kan? Berarti ma'lum. Bukan apa? Bukan majhul, bukan kata kerja aktif, berarti apa? Pasif. Bukan dikatakan, tapi apa? Mengatakan. Nabi telah mengatakan. Nabi telah berkata. Jadi dia isim, dia marfu, terletak setelah fi'il, dan fi'il itu maklum. Yang kelima, dalla ala man fa'ala al-fi'la. Dan an-nabiyyu itu menunjukkan atas siapa yang telah mengerjakan fi'il. Siapa yang telah mengerjakan fi'il qala? An-nabi.
Kalau demikian paslah dia itu dikatakan sebagai fa'il. Demikian juga qalat Aisyatu, telah berkata Aisyah. Apa nama tak yang ada di situ tuh namanya Asri? Tak marbutoh tuh bulik. Ikonya mengangu. Qalat. Ta pada qalat. Fatimah tuh. Tak apa namanya Adib? Ta maftuhah atau aliasnya ta ta'nis sakinah. Kenapa diberi ta ta'nis sakinah di situ Abu Azam? Karena menunjukkan perempuan. Siapa yang menunjukkan perempuan? Aisyah. Ya, menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu adalah perempuan. Jadi apa fungsi tak marbutoh tak maftuhah itu atau ta ta'nis sakinah itu? Menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il qala itu adalah perempuan. Fazal mujtahidu, telah berhasil al mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Iya. Isim marfu terletak setelah fi'il majlum. Sekarang coba kita perdalam pengetahuan kita kalau seandainya dia itu keluar dari syarat yang dimaksud. Misalnya ada kalimat tadi apa? Qala an-nabiyyu. An-nabiyyu sebagai apa? Sebagai fa'il kan? Iya, karena terpenuhi syarat-syaratnya. Dia isim yang marfu terletak setelah fi'il yang ma'lum. Sekarang bagaimana kalau ana balik misalnya? An-nabiyyu qala. Lebih dulu isim marfu'nya ketimbang fi'ilnya, iya kan? Iya enggak? Apakah masih kita katakan an-nabiyyu ini sebagai fa'il? Pak Fitra? An-nabiyyu berkata, Nabi telah berkata. Telah berkata Nabi sama maknanya. Tapi sekarang dia itu apa? Dia itu mendahului fi'ilnya. Apakah masih kita katakan dia fa'il? Kalau dalam bahasa Indonesia, ya seperti itu dalam syarat. Andra? Tidak, kenapa? Karena syarat tidak terpenuhi kan? Syaratnya apa? Dia didahului oleh fi'ilnya. Apa katanya itu? Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Waqa'a dia terletak setelah fi'il ma'lum. Sekarang dia itu malah mendahului fi'ilnya. Kalau begitu apa? Ini bukan fa'il namanya. Ya, itu bukan fa'il. Terus apa kata beliau ini? Bahwasanya dia itu terletak setelah fi'il yang ma'lum. Sekarang fi'il itu kita rubah menjadi majhul. Misalnya duriba, telah dipukul. An-nabiyyu, Nabi telah dipukul. Dia isim marfu, terletak setelah fi'il. Tapi fi'ilnya ini bukan ma'lum, tapi majhul. Kira-kira ini fa'il bukan? Asri? Pak Fitra? Dia fa'il. Dia terletak setelah fi'il yang ma'lum, majhul. Telah dipukul. Bagaimana kira-kira? Dia apa syaratnya Pak Fitra? Terletak setelah fi'il ma'lum. Itu fi'il yang aktif. Sekarang dia itu berubah jadi fi'il yang pasif. Telah dipukul. Berarti an-nabiyyu bukan fa'il namanya. Apa namanya Idib? Ya, dia namanya naibul fa'il. Ada spidol? Adina ada? Iya, spidol cik leh. Kira-kira paham Pak Fitra? Ya, kita sudah masuk kepada inti dari nahunya. Ya, jadi dia isim marfu harus terletak setelah fi'il yang ma'lum. Ya, jangan fi'il itu majhul. Ya, jangan fi'il itu majhul. Kalau majhul nanti dia bukan fa'il lagi namanya. Terpahami ya? Hadara al-mudarrisu, telah hadir pengajar itu. Hadara itu fi'il yang maklum. Terletak setelahnya itu isim yang marfu. Maka al-mudarrisu adalah fa'ilnya. Subjek istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia.
Hadaratil mudarrisatu, telah hadir pengajar wanita. Ustazahnya sudah hadir. Hadaratil, kenapa di situ diharokati tak ta'nis sakinahnya, Abu Azam? Karena pertemuan dua sukun. Karena bertemunya dua sukun. Aslinya apa? Hadarat al-mudarrisatu. Ya, telah hadir ibu pengajar itu. Tapi karena bertemunya dua sukun, ya, maka masyaallah. Jazakallahu khair. Bertemunya dua sukun, maka di kasroh. Rosabal kaslanu, telah gagal al-kaslan, orang pemalas. Ya. Itu definisi dari fa'il. Sekarang beliau masuk pembagian dari fa'il. Fa'il itu dibagi dua. Ya, kenapa fa'il itu bisa terbagi dua? Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Ya. Karena kaidahnya setiap fi'il ma'lum itu maka pasti ada pelakunya, kan? Ya enggak? Setiap ada fi'il itu pasti ada pelakunya. Enggak mungkin ujuk-ujuk terhasilkan fi'il tanpa ada pelakunya. Ya. Jadi setiap fi'il itu pasti ada pelakunya. Nah, pelakunya ini terkadang ditampakkan siapa orangnya itu. Terkadang dia disembunyikan. Tidak dizahirkan orangnya. Nah, iya kan? Nyo lah membuik, ciknya. Itu kalau bahasa Minangnya kan. Diganti dengan nyo. Nyo lah membuik. Siapa nyo tu? Ya sembunyikan nyo tu. Siapa nanti buat tadi itu? Tibonya tu di rusak-rusaknya isi rumah. Diboknya ku. Atau lepas isinya lagi. Inyo saduanya kan? Kenapa tidak disebutkan nama orangnya? Ya, ada tujuannya kenapa tidak disebutkan nama orangnya. Intinya apa? Apa yang terjadi di rumah tersebut hancur, berantakan isi rumahnya, kemudian uang dibawa misalnya, kemudian perabot-perabot yang bagus-bagus dibawa, dicuri seterusnya, itu pasti ada pelakunya. Dan pelakunya itu ada yang zahir disebutkan. Datang tadi sebulan ke rumah gua, nah, disebut namanya. Kemudian dicurinya kok. Kau dijelaskan disebutkan nama. Terkadang tidak disebutkan nama tersebut. Sementara fi'il terhasilkan, maka pasti ada pelakunya. Maka pelaku itu kadang ditampakkan, kadang tidak. Maka disitulah fa'il itu terbagi dua. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Nah, pengertian zahir dan dhamir itu kembali lagi pada halaman berapa itu pelajarannya? 28 tambah 4 halaman, 32. Ya, halaman 32. Ya, apa itu zahir? Madalla ala musamman, yaitu isim yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah dinamai. Iko namanya apa? Kalau bahasa Indonesia aku namanya meja. Kalau bahasa Arab namanya maktabun. Iko apa namanya? Dalam bahasa Indonesia namanya buku. Kalau bahasa Arab namanya kitabun. Berarti kitabun itu adalah isim zahir. Ya, pengajar itu dinamakan dengan ustadz. Terus anak yang belum balik kalau dia laki-laki dinamakan waladun. Nah, madalla ala musamman, sesuatu yang telah menunjukkan atas yang sudah dinamai. Itu namanya zahir. Nah, itu tampak dalam kalimat sa'alal ustadzu, telah bertanya ustadz itu. Ya. Intinya ketika terhasilkan fi'il, maka tugas kita apa? Mencari siapa kira-kira pelakunya. Sa'ala, telah bertanya. Siapa yang telah bertanya itu? Kalau seandainya memang ustadz yang bertanya, ya sudah, sa'alal ustadzu. Shalla, telah salat siapa? Al-waladu, anak kecil itu. Bakat Maryamu, telah menangis Maryam. Nah, perhatikan ini ada faidah. Bakat, bertemu lagi dengan apa namanya itu? Ta'nis sakinah. Aslinya kalimatnya adalah baka. Ini dia aslinya. Dia berakhiran dengan apa namanya ini? Alif. Yang merupakan huruf illah, kan? Alif itu merupakan huruf
illah. Lalu dia bersambung dengan tata nisakinah. Ya, dia huruf illah bertemu dengan tata nisakinah. Alif ini berharokat atau bersukun ini? Pak Fit? Ini alif ini walaupun bentuknya ya, ini berharokat atau bersukun dia? Sukun. Kalau harokat itu hamzah namanya. Atau seperti ini. Itu namanya hamzah. Kalau ini namanya alif. Sehingga dibaca dua harokat. Baka, ya kan? Dua harokat itu satu alif berarti kan? Ini satu alif namanya. Baka. Nah, ini kan sukun aslinya kan? Akhirnya apa ini? Bertemu dua sukun. Nah, kita mengharokati alif nggak mungkin kan? Alif itu nggak mungkin diharokati. Alif itu selamanya tidak berharokat. Sampai kiamat nanti alif itu tidak akan berharokat. Ya kan? Maka tidak mungkin mengharokati alif. Sementara pertemuan dua sukun telah terjadi. Ini harus dicarikan solusi bagaimana tidak terjadi bertemunya dua sukun. Maka caranya apa? Dihapus ini. Sehingga menjadi apa? Bakat. Ya, bakat Maryamu. Telah menangis Maryam. Siapa yang menangis? Maryam. Berarti Maryam itu adalah pelaku dari bakat. Berarti dia adalah fa'il. Berarti nampak yang menangis itu siapa orangnya? Zahir dia itu kan. Telah solat anak kecil itu, nampak anak kecil itu solat. Iya. Begitu kecil kejadian yang sedang terjadi, Ustaz. Apanya, Pak? Kalau yang zahir itu kebanyakan yang sedang. Oh, enggak mesti. Misal jadi tabki Maryamu, Maryam sedang menangis atau akan menangis, itu kan bisa juga. Yusallil waladu, sedang solat anak tersebut atau akan solat anak itu. Ya. Yas'alul ustazu, ustaz itu sedang bertanya atau ustaz itu akan bertanya. Itu bebas-bebas saja untuk kapan fi'il itu terjadinya. Nah, sekarang domir. Perhatikan. Domir yang dia menjadi fa'il itu adalah domir muttasil. Tidak ada domir munfasil yang dia berstatus sebagai fa'il. Perhatikan lagi apa makna dari domir muttasil. Halaman 32 tadi. Ya, ketika sudah masuk bab fa'il itu, maka ma'rifah kita tentang domir itu harus dipertajam. Ya, tentang pembagian isim menjadi domir dan zahir itu harus betul-betul dikuatkan. Ya, jadi domir yang diinginkan untuk dia itu sebagai fa'il itu adalah domir muttasil, yaitu domir yang dia itu bersambung dengan siapa? Dengan si fi'ilnya. Apa domir muttasil itu? Ma la yubtada'u bihil kalam. Domir yang tidak diawali dengan itu kalam. Ya, nak mungkin mengawali sebuah kalimat dengan domir muttasil. Itu yang membedakan dia dengan domir munfasil. Ya, jadi domir itu yang diinginkan untuk fa'il itu adalah domir muttasil. Nah, kalau muttasil terbagi berapa di situ, Asri? Apa yang dua itu? Baris dan mustatir. Apa yang dimaksud dengan baris, Andra? Apa pula yang dimaksud dengan mustatir? Karena prakteknya di sini nanti itu. Apa maksudnya? Apa makna dari baris? Adit. Domir itu memiliki surah dalam pelafasan.
Ya, dia memiliki surah dalam pelafazan. Dia tidak sekedar murni fi'il itu aja, enggak, tapi dia itu ada lafaz khusus untuknya. Itu namanya bariz. Kalau dia itu memiliki lafaz khusus, berarti kan tampak kalau begitu kan. Berbeda dengan mustatir. Mustatir itu malaisa lahu surah fil lafzi. Tidak ada padanya itu bentuk dalam pelafazan. Jadi murni dhamir ta'. Nah, itu istilahnya. Fi'il ta' di situ. Tidak ada tambahan embel-embel apa-apanya. Itu namanya dhamir mustatir. Tidak ada tambahan embel apa-apa pada fi'il tersebut, sementara fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Maka kalau begitu di mana fa'ilnya kalau begitu? Yang zahir nampak dah, yang baris pun dah nampak dah. Tentu apa lagi satu-satunya leh? Mustatir kan? Tersembunyi pada fi'il itu sendiri. Nah, yang mustatir itu nanti baru terbagi dua lebih kulai. Ada mustatir apa? Wujuban dan ada jawazan. Nah, itu pentingnya mengetahui halaman 232 itu. Apa itu wujuban? Dia wajib disembunyikan. Isim zahir itu tidak mungkin menggantikan posisinya. Kalau digantikan oleh isim zahir posisinya, maka berubah makna. Iya. Aktubu, saya sedang menulis. Saya sedang menulis. Apa domirnya? Domir mustatir wujuban, takdirnya ana. Domir mustatir yang wajib disembunyikan takdirnya adalah ana, yaitu saya sedang menulis. Nah, sekarang saya itu ana ganti dengan nama ana sendiri. Usni aktubu. Istilah kita dalam berbahasa Indonesia atau dalam berbahasa Minang. Ya kan? Apa maknanya jadinya seperti itu? Tidak seperti makna aktubu lagi maknanya. Iya. Dia tidak lagi bermakna aktubu. Berubah maknanya itu. Nah, itu namanya mustatir wujuban. Jadi mutakallim itu kalau dalam bahasa Arab, mutakallim itu nggak mungkin dia itu menzahirkan namanya. Ana, dah. Kalau saya ya ana, atau nahnu, dah gitu aja mereka ngecek. Nggak mungkin mereka itu akan sebutkan nama pribadinya. Karena kalau dia sebutkan nama pribadinya, berubah menjadi isim zahir. Isim zahir itu adalah orang ketiga maknanya kalau gitu. Bukan orang pertama lagi. Uktub misalnya, tulislah oleh kamu. Siapa yang akan menjadi pelaku dalam fi'il uktub ini? Anta kan? Ya, kita katakan kena uktub, berarti kita menyuruh dia untuk menulis. Berarti siapa fa'il dari kataba itu nanti? Fa'il dari uktub itu? Anta kan? Nah, kalau seandainya anta itu kita lawan bicara itu kita ganti orangnya. Namanya Muhammad misalnya, Muhammad uktub. Atau uktub Muhammad. Itu maknanya akan berbeda. Berarti awak suruh inyo untuk menulis kata Muhammadun. Itu jadinya bukan maknanya leh. Atau Muhammad uktub. Memang namanya Muhammad, tapi Muhammad di situ i'rabnya bukan lagi sebagai fa'il, tapi munada namanya. Ya Muhammad uktub. Itu maknanya jadinya leh. Dan kaidah kok baku. Ya kan? Tidak seperti bahasa kita kan? Di Minang awak sebut nama ke orang tua. Di Jawa orang tidak sebut nama ke orang tuanya. Digantinya kulo. Atau aku, yang lebih kasarnya pada itu. Nah, kalau di Minang disebut nama ke orang tua. Nah, jadi tidak punya kaidah yang baku. Tapi kalau bahasa Arab itu kaidahnya baku. Itu namanya mustatir wujuban. Toib. Sekarang kita masuk. Domir katabat. Nah, ketika kita menemukan kata katabat, maka tugas kita apa? Mencari siapa yang menulis. Misalnya ada kalimat kan? Kalimat panjang dalam kitab. Satu paragraf misalnya. Tertulis itu katabat. Berarti ini fi'il. Kalau fi'il pasti ada fa'il. Nah, tugas kita mencari fa'il. Siapa itu yang mengkatabah? Siapa? Dibaca-baca sampai selesainya paragraf itu tidak ada usia orangnya. Berarti kau pasti domir. Ya kan? Pasti domir. Nah, kalau katabat kira-kira domirnya itu baris atau mustatir? Abu Azam. Baris. Kenapa baris? Tata nisakinah itu bukan domir. Tersembunyi lah itu lah. Ya. Kalau nak baris itu mustatir lah. Nah, ya, dia mustatir dia. Artinya apa? Dia satu orang perempuan telah menulis. Siapa itu? Ya siapa yang kita bicarakan? Ya kan?
Ambo mengatakan kepada Abu Hazm misalnya, katabat, dia telah menulis. Siapa dia itu? Ya siapa perempuan yang sedang kita bicarakan? Bisa nggak digantikan dengan nama aslinya? Bisa. Ternyata yang kita bicarakan adalah umminya kita misalnya. Berarti apa? Katabat ummi. Jawazan, Ustaz. Berarti mustatir? Mustatir jawazan seperti itu. Apa kesimpulan yang telah kita berikan pada pembahasan tentang masalah dhamir? Untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi dari awal sampai akhir kataba katabu sampai akhirnya katabtu katabna, maka semuanya adalah bariz. Kecuali apa? Kataba dan katabat. Kataba dan katabat. Pada kataba dan katabat itu domirnya adalah domir mustatir. Mustatirnya apa? Jawazan. Nah, itu kaidah yang harus diingat-ingat. Ya. Jalasat sama dengan apa? Kharajna. Nah, kharajna. Apa kira-kira nih Andra? Kharajna. Mustatir. Apa yang maksud dengan mustatir? Dia tidak memiliki surah dalam pelafazan. Toyib, mustatir itu apa? Itu kan? Iya. Dia asli kalimatnya apa di situ Andra? Asli fiilnya apa? Kharaja. Terus tiba-tiba ada na. Berarti memiliki surah dalam pelafazan. Kami telah keluar. Berarti apa itu? Dia memiliki surah dalam pelafazan. Apa kalau itu namanya Pak Pitra? Dia memiliki surah. Dia tidak sekedar kharaja saja, tapi ada nanya. Baris kan? Ya, domir baris ada nanya. Kharajna. Apa tadi kaidah kita sebutkan? Dalam fi'il madhi itu semuanya baris kecuali kharaja dan kharajat. Kataba katabat. Qara'a qara'at. Itu sebenarnya domir mustatir jawazan, tapi sisanya semuanya adalah baris. Antum perhatikan kataba. Ada surah dalam pelafazan itu alifnya itu. Katabu. Katabata, katabna, katabata, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabna. Semuanya apa? Ada surah khusus dalam pelafazan. Kalau begitu namanya apa itu? Bariz. Ashrabu. Arif. Bagaimana fa'il dalam ashrabu itu? Apakah fa'ilnya itu bariz? Zahir? Zahir, enggak zahir kan? Pasti apa? Pasti apa? Domir. Nah, domirnya itu mustatir atau jawazan atau bariz? Baris. Kenapa baris? Mananya? Alifnya itu bukanlah domir, tapi itu huruf mudharaah namanya. Berarti dia bukan baris. Kalau bukan baris berarti apa? Mustatir. Thayyib, mustatirnya wujub atau jawazan? Wujuban. Kenapa wujuban? Kenapa wajib tersembunyi? Kenapa Bu Ayub? Abu Yazid? Mustatirnya mustatir wujuban. Kenapa? Jawabannya sebagaimana definisi. Karena itu mustatir wujuban. Kenapa? Karena isim dhahir tidak bisa menggantikan dhamir ana. Siapa ana yang sedang minum itu? Gantilah aja namanya. Berubah maknanya jadinya. Ya kan? Berubah maknanya. Tashrabu bagaimana Arif? Adit. Tashrabu mustatir. Mustatir takdirnya? Takdirnya anta atau hiya.
Anta atau hiya? Kalau hiya bagaimana bedanya dengan anta? Kalau dia mustatir wujuban jawazan. Kalau anta mustatir jawaban. Wujuban, iya. Tashrobu itu, kalau yang kita inginkan dengan tashrobu itu adalah dia satu orang perempuan sedang minum, maka mustatir jawazan. Dia satu orang sedang minum. Kalau diinginkan dari tashrobu itu adalah anta, kamu satu orang laki-laki sedang minum, maka itu mustatir wujuban. Dia mustatir wujuban. Karena domir anta itu tidak bisa kita gantikan dengan nama lawan bicara kita itu. Anta tashrobu, kamu sedang minum. Terus ganti namanya. Nah, lawan bicaramu Muhammad. Kemudian Muhammadun tashrobu. Nah, itu tidak berubah maknanya. Dan lucu mengartikannya jadinya. Tidak bisa. Yashrabuna, Pak Fitra. Mereka laki-laki, jumlahnya lebih dari 2 orang sedang minum. Dhamir baris. Kalau begitu apa yang menjadi fa'il? Oh? Yashrabuna. Nah, bukan. Nah itu bukan sebagai fa'il. Nah itu tanda i'rab. Kalau dia marfu, maka dengan subutun nun. Kalau dia itu mansub atau majzum, maka dengan dihapusnya nun. Abu Azam, yashrabuna, mana fa'ilnya? Waw jamaah. Waw jamaah fa'ilnya. Uktub, Asri, mana fa'ilnya uktub? Nggak bisa pas dah kau. Kalau antum bilang pas berarti nggak paham dari awal kau. Itu saya sarsiunya. Antum ketika ngecekan utub ke seseorang, siapa yang antum suruh? Anti atau anta atau hum atau hunna atau ana? Anta. Terus berkepanjang lah tuh. Berarti apa domirnya? Iya, domir anta kan? Domir anta tuh. Nah, sekarang uktub itu, pada uktub itu ada domir anta sebagai fa'il. Nah, anta itu mustatir atau baris? Mustatir, jelas karena tidak tertuliskan dalam bentuk itu kan. Nah, sekarang mustatirnya wujuban atau jawazan? Wujuban. Kenapa wujuban? Nggak mungkin kita mengganti anta itu dengan nama asli dia kan? Itu kan. Berarti kan bisa itu. Iya kan? Maka bagaimana kaidahnya? Dicamkan ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau ketemu fiil, apapun fiilnya itu, maka pasti ada fa'il. Nah, maka tugas apa kita apa? Carilah kira-kira siapa yang pelaku dari fiil itu. Nak ketemu, maka pasti itu mustatir. Nah, itulah itunya. Ya kan? Pastinya domir. Nah, itu lah. Dicari-cari nak ketemu doh, berartinya nak zahir doh. Berarti apa? Berarti domir. Yang intinya setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Berarti itu domir. Nah, kini permasalahan domir. Domir tuh, domir yang diinginkan di sini domir apa? Domir muttasil, tidak mungkin domir munfasil. Iya. Domir yang diinginkan adalah domir muttasil, dan domir muttasil itu ada 2, mustatir dan baris. Kalau baris itu dia memiliki bentuk khusus dalam pelafasan. Dia nggak sekedar kata asli dari fiil itu sendiri, enggak. Dia ada tambahannya. Baris tampaknya. Nah, kalau itu nak lo nampak,
maka pasti apa? Pasti mustatir itu. Nah, itu tuh urutannya. Nah, ketika bertemu dengan mustatir ada terbagi dua. Ada yang wujuban dan ada jawazan. Tinggal kita bedakanlah di no-inoan tuh. Ya memang harus kalau di awal-awal kok ya banyak fikir. Because setelah itu tuh lah lincah selisan tuh mengecek itu. Nah, kira-kira kok kita munculkan dalam bentuk isim zahir itu maknanya tetap benar apa enggak? Kalau berubah maknanya, maka kau tidak wujuban namanya itu. Tidak jawazan namanya. Tapi wujuban mustatirnya. Seperti itu tuh targetnya. Tartibnya itu seperti itu. Ya, tidak ketemu isim zahir maka pasti domir. Kalau domir maka dilihat mutasil ini. Apakah mustatir ataukah bariz? Kalau baris selesai sudah urusan. Kalau mustatir masih ada teka jucek lagi. Membedakan apakah itu mustatir wujuban atau jawazan. Baca bedanya, itu tadi cara bedakannya. Sudah itu? I'lamu Andra. Wujuban tak? Apa yang wujuban? I'lamu. Fa'ilnya fa'il wujuban. Itu fi'il apa tuh i'lamu itu? I'lamu fi'il apa? Ada waw jamaah, berarti itu baris. Ya, kalimat aslinya i'lam. Ya, i'lamu itu termasuk fi'il apa atau bazam? Fi'il amr. Dia memerintahkan. Siapa yang diperintahkan kalau begitu? Mereka siapa? Kalian. Berarti antum yang diperintahkan. Nah, antum itu domirnya munfasil. Harus dikonversi menjadi apa? Domir yang muttasil. Ya, konversinya menjadi waw jamaah kalau begitu lah. Seperti itulah. Kalau domir munfasil ini semuanya baris ya? Nggak dibahas lah. Kalau mau dibahas baris semua, tampak semua munfasil. Iya pasti. Iya. Sudah, sekarang kita masuk ke ketentuan fa'il. Fa'il harus selalu marfu. Iya, itu sudah itu. Pasti seperti itu. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Perhatikan, fi'il ma'lum dulu kemudian baru fa'il. Kalau isim fa'ilnya dulu kemudian baru fi'il ma'lumnya, maka itu bukan fa'il lagi namanya. Seperti apa tadi? An-nabiyyu qala. Lebih dulu isimnya ketimbang fi'il ma'lumnya. Berarti an-nabiyyu bukan sebagai fa'il lagi. Ya. Jadi harus fi'ilnya dulu, baru setelah itu isim marfu tadi. Kalau dibalik, maka berbeda keadaannya. Demikian juga, fi'il yang mendahului itu harus fi'il yang maklum, bukan fi'il majhul. Kalau fi'il majhul, udah bukan fa'il lagi namanya itu. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Ya. Jadi antara fi'il dengan fa'il itu tidak diharuskan harus bersambung langsung. Yang disyaratkan cuma apa? Fi'il lebih dulu kemudian baru fa'il. Mau fi'ilnya itu di awal paragraf, kemudian fa'ilnya itu di ujung paragraf. Dipisahkan dengan kalimat yang banyak, itu pun tidak masalah. Ya kan? Walaupun itu tidak mungkin ya, jauh tu mana, tapi itulah kurang lebih maknanya. Itu namanya mubalaghah namanya. Jadi fa'ilnya itu tidak mesti harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, boleh terserang oleh kalimat lain. Contohnya apa? Daraba kalban Muhammadun. Daraba telah memukul anjing Muhammad. Muhammad telah memukul anjing. Antara Muhammad dengan kalbanku dipisah oleh objeknya.
Daraba kalban Muhammadun. Telah memukul anjing siapa? Si Muhammad. Maka berarti Muhammad itu sebagai fa'il kan? Alias subjeknya. Kalban sebagai objek. Antara fi'il dengan fa'il, antara fa'il dengan fi'ilnya itu terserang oleh kalimat lain. Tapi tetap fa'il itu didahului oleh fi'il yang ma'lum. Benar tak susunan seperti ini kalau gitu? Benar. Benar. Fi'il lebih dulu kemudian baru fa'ilnya. Dan fa'il boleh terselang oleh kalimat lain. Karena tidak disyaratkan fa'il itu harus jatuh langsung setelah fi'il itu tidak disyaratkan. Yang disyaratkan apa? Fi'il dulu datangnya lebih dulu, kemudian baru fa'ilnya. Kalau itu terpenuhi maka selesai urusan. Pakai senjata dulu. Ulang ya? Sudah dipahami itu? Kalimat berikutnya nomor 4. Fa'il sulit dicari. Bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Daraba kalban Muhammadun. Pusing nggak kini mencarikan daraba siapa fa'ilnya? Tinggal ditanya siapa yang memukul. Yang memukul itu anjing atau Muhammad yang memukul? Tentu Muhammad yang akan memukul. Berarti Muhammad sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Makanya kalau kita menghadapi kalimat yang panjang, ya, kalimat yang di dalam itu banyak jumlah i'tiradiyahnya. Nah, itu agak berpikir kita siapa fa'ilnya. Apalagi kalau seandainya di situ terhasilkan beberapa ihtimal, kemungkinan, itu bisa jadi fa'il, bisa jadi tidak. Nah, itu diperlukan pertanyaan siapa pelaku dari fi'il tersebut atau apa? Misalnya apa kalimatnya yang pakai apa itu? Ja'al khabaru, telah datang kabar. Tentu pertanyaan kita apa yang datang? Kabar yang datang kan, berarti dia sebagai fa'ilnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bila fa'ilnya mu'annas. Apa itu mu'annas? Perempuan. Bila fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Bagaimana tanda mu'annasnya itu tergantung kepada fi'ilnya. Bila fi'ilnya madhi dengan ta maka, itu ada makanya sebenarnya itu. Bila fi'ilnya madhi maka dengan ta mati, yaitu ta ta'nis sakinah itu maksudnya. Solahat, katabat, qara'at, namat, dan seterusnya. Bila fi'il mudhari maka dengan ta di awal fi'ilnya dinamakan dengan ta mudhara'ah namanya. Tasluhu, taqra'u, tajlisu, taftahu, dan seterusnya. Jangan pakai ya aja lain. Ya, yaftahuna tapi pakai ta, taftahu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fa'ilnya itu adalah perempuan. Nah, ini lebih penting lagi, nomor 6 ini. Bila fa'ilnya itu musanna atau jamak, ya nanti akan diberikan contoh-contohnya di bawah itu nanti. Bila fa'ilnya itu musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Datang satu orang anak, apa bahasa Arabnya? Arif. Ja'al waladu. Kalau datang dua orang anak,
Bagaimana bahasa Arabnya Abu Azam? Dua orang anak jadi apanya? Ja'al wa walada. Terus? Waladani. Waladani. Ya, ja'al waladani. Perhatikan, al-waladani berubah menjadi musanna. Tapi ja'anya tetap ja'a kan? Kan tidak kita ganti menjadi ja'a, ja'u. Nggak kita ganti jadi ja'a. Nah itu kan? Tapi tetap ja'a. Tetap mufrad. Al-auladu ja'a al-auladu. Telah datang anak-anak ketika dia bentuk jamak. Ja'a muslimun, ja'a muslimani, ja'a muslimuna. Tidak akan dirubah menjadi ja'u muslimuna. Tidak. Tetap dia mufrad. Fa'ilnya boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Seperti contoh ini. Datang dulu objeknya. Maf'ul bih itu artinya objek. Datang dulu kalban sebagai objek. Setelah itu baru fa'ilnya. Itu boleh. Karena itu merupakan anak cabang dari apa? Dari kaidah nomor 3. Iya. Boleh terserang oleh kalimat lain. Kalimat lain itu bisa maf'ul bihnya, bisa jar dan majrur, bisa jumlah i'tiradiyah yang lainnya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita ambil contoh. Hadaral waladu. Telah hadir satu orang anak laki-laki. Anak laki-laki itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Terus sekarang, kalau seandainya yang hadir itu adalah anak perempuan, maka fi'il harus kita beri tanda apa? Tanda perempuan juga. Kalau dia itu fi'il madhi, maka kita beri ta ta'nis. Hadarat al bintu. Jadinya hadaratil bintu. Hadaratil bintu. Kenapa kok harus pakai ta ta'nis di situ? Karena pelakunya bintun, yaitu perempuan, maka diberi tanda ta'nis juga bagi fi'ilnya. Kalau seandainya fa'ilnya itu dua orang, al-waladani misalnya, atau al-bintani misalnya, maka tetap fi'ilnya itu mufrad. Hadara tetap hadara. Jangan kita ganti dengan hadara al-bintani, al-waladani. Itu keliru. Fi'ilnya tetap apa? Tetap mufrad. Hadaral waladani, hadaratil bintani. Kalau seandainya fi'il mudhari sekarang, yadhhabu, tetap mufrad. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Telah datang, sedang datang, atau akan datang satu orang anak. Akan pergi ya. Akan pergi satu orang anak. Apa bahasa Arabnya? Yadhhabu al-waladu. Akan pergi satu orang anak. Akan pergi dua orang anak. Yadhhabu al-waladani. Akan pergi anak-anak. Yadhhabu al-auladu. Jadi walaupun berubah menjadi jamak atau musanna atau fa'ilnya itu, maka tetap fi'ilnya apa? Tetap fi'ilnya itu mufrad. Terus kalau seandainya ternyata pelakunya itu adalah perempuan, maka fi'il mudhari'nya itu kita beri apa? Tak mudhara'ahnya kan? Tadhhabul banatu. Sama, tadhhabul bintu, tadhhabul bintani, tadhhabu al-banatu. Berikutnya, sa'alan nabiyya rajulun. Kalau kita bingung siapa yang bertanya ini? Nabi yang bertanya atau rajul yang bertanya? Nah, maka tinggal ditanya aja, siapa yang bertanya sebenarnya? Karena dua-duanya ada kemungkinan. Ternyata sekarang di sini apa? Nabi di fathah, rajul di dhammah. Kalau begitu siapa yang bertanya? Rajulun yang bertanya kepada Nabi. Ini bukti apa? Bukti bahwasanya fa'il itu boleh terselang oleh objeknya. An-Nabi kan yang ditanya. Berarti dia sebagai maf'ul bih, sebagai objek, karena beliau yang ditanya. Sa'alan nabiyya rajulun. Telah bertanya seorang laki-laki itu kepada Nabi. Iya. Kalau susunan aslinya sa'ala rajulun an-nabiyya.
Begitu aja. Kemudian kalimat yang sampingnya, ini adalah bentuk apa? Bentuk dari kalau kita bingung siapa fa'il dari fi'il itu. Siapa pelaku dari fi'il tersebut. Kita bingung maka kita tanya, siapa? Kan begitu kan? Contoh kalimat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama hanyalah yakhsya yang takut Allah kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya al-ulama. Mana yang fi'il? Yakhsya, fi'il. Yakhsya, yang takut. Takut kan? Nah, ini fi'il. Sekarang pertanyaan, siapa yang takut? Ulama. Berarti ulama sebagai fa'il walaupun dia terselang kalimat yang jauh dengan fi'ilnya. Sa'alani dzata yaumin rajulun. Sa'alani telah bertanya kepadaku. Dzata yaumin pada suatu hari. Siapa rajulun? Siapa yang bertanya kalau begitu? Rajulun, maka rajul sebagai fa'il. Dzata yaumin apa i'rabnya Abu Yazid? Zaraf apa itu? Zaraf zaman, ya. Zata itu mansub sebagai zaraf dan dia itu mudhaf. Yaumin sebagai mudhafun ilaihi majrur. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Mana fi'ilnya? Yadkhulu, masuk. Siapa yang masuk ini? Surga atau orang-orang beriman? Maka al-mu'minun. Al-mu'min itu sebagai fa'il. Fa'il itu marfu bukan nasri. Marfu atau mansub? Marfu. Al-muslimun, apa tanda rafa'nya? Hah? Itu bukan tanda rafa itu tanda dia isim. Sekarang pertanyaannya, setiap fa'il itu mesti marfu kan? Apa tanda rafa'nya al-muslimun? Ya al-mu'minun. Apa Andra? Waw jamaah. Itu bukan waw jamaah namanya. Itu waw i'rab namanya. Ya, bedakan ya. Waw yang ada pada isim jamak muzakkar salim dengan waw yang ada pada fi'il yaktubuna. Waw yang ada pada fi'il itu namanya waw jamaah. Waw jamaah itu adalah domir. Adapun waw pada mu'minuna, muslimuna, itu waw itu adalah waw huruf sebagai tanda i'rab. Maka perhatikan di sini. Ada kalimat mu'minuna dengan yu'minuna. Ini isim kan? Ini fi'il. Ini isim jamak muzakkar salim, ini fi'il. Nah, bedakan wawunya. Waw pada mu'minuna itu namanya alamatul i'rab. Tanda apa? Tanda i'rab. Adapun waw pada yu'minuna itu apa namanya? Waw jamaah. Terus nun yang ada pada mu'minuna. Nun apa namanya ini? Iwadun anit tanwin. Pengganti dari tanwin. Iwadun anit tanwin. Pengganti dari tanwin. Adapun nun yang ada pada yu'minuna
itu apa? Alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Itu bedanya ya. Yu'minuna itu alamatul i'rab. Kalau dia marfu maka dengan tetapnya nun, kalau dia mansub atau majzum dengan dibuangnya nun. Yu'minu. Kalau waw di sini itu namanya waw jamaah sebagai fa'ilnya. Ya, sebagai fa'ilnya. Beda dengan ini. Ini alamatul i'rab. Kalau berarti di sini dia adalah huruf, kalau di sini dia adalah sebagai dhamir, maka di sini dia itu adalah huruf. Kalau di sini dia sebagai dhamir. Dia pengganti dari tanwin. Dia pengganti dari tanwin ketika dia itu mufrad. Ketika isim itu mufrad, apa dia kalau mufrad? Mu'minun. Begitu kan? Mu'minun. Maka demikian juga ketika dia menjadi mu'minuna, maka tanwin yang ada ketika mufrad itu digantikan dengan nunnya. Nah, itu namanya nun iwadun anit tanwin. Pengganti dari tanwin. Nanti sama-sama alamatul i'rab salah. Perbedaannya huruf sama dhamir. Siapa? Bukan, di sini dia bukan sebagai alamatul i'rab dia. Dia sebagai dhamir, sebagai fa'il dia di sini. Alamatul i'rabnya nun di sini. Dan nun itu huruf sebagaimana sebagaimana waw yang ada pada kalimat mu'minuna. Waw pada mu'minuna itu juga huruf. Tapi pada yu'minuna waw itu adalah dhamir isim.
Sudah? Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu. Wa idz dan tatkala ibtala menguji Ibrahim itu rabbuhu Rabbnya. Apa fiilnya? Ibtala, menguji. Siapa yang menguji sekarang? Ibrahim atau Allah yang menguji? Rabb. Kalau begitu Rabb sebagai fa'il. Qad ja'akum rasuluna. Qad telah sungguh jaa telah datang kum kepada kalian rasuluna rasul kami. Siapa yang telah datang itu? Rasul. Kalau begitu rasul sebagai fa'ilnya. Nah, taib. Sekarang kita masuk ke tamrin. Tamrin ini latihan. Sahih, benarkanlah ma tarahu, apa-apa yang engkau lihat khata'an, salah. Nabda minal yamin, ya, kita mulai dari kanan. Kanannya ana atau kanannya antum ini? Andra kalau begitu. Safara ummuka ila Jakarta. Telah safar ibumu itu ke Jakarta. Di masalahnya kok. Jangan katakan salah, yang safar bukan ibunya, bapaknya yang safar. Nah, itu yang dibahas adalah yang dibahas itu susunan kalimat gini kok, tidak waqi'iyahnya dah. Itu namanya dalam kaidah apa? Tidak ada kritikan dalam bab contoh. Apa bahasa Arabnya? Di mana kalahnya? Ini nak ke Jakarta, ada ke Bandung itu. Nah, itu sama kalimat tadi itu ya. Safarat. Ya, safarat diberi tata anis, ya kan? Kenapa? Karena fa'ilnya perempuan. Karena perempuan, itu dia. Thayyib. Sekarang nomor 2. Nomor 2 Abu Azam. Zahaba at-tajirani ila suqi. Telah pergi 2 orang pedagang itu ke pasar. Di masalahnya? Zahaba at-tajirani, 2 orang pedagang itu ke pasar. Telah pergi dia tadi. Zahaba aja. Salahnya, Pak? Ada alifnya. Ada alif. Kaidahnya bagaimana? Harusnya enggak zahaba aja. Iya, harusnya zahaba saja. Apa kaidahnya? Fa'il itu walaupun musanna atau jamak maka fi'il tetap mufrad. Baik, nomor 3 Adit. Raja'a al-bintani minal madrasati. Telah kembali 2 orang bintun dari madrasah. Raja'atil bintani minal madrasati. Baik. Raja'a itu dihilangkan alifnya. Ya kan? Walaupun fa'ilnya itu 2, maka tetap fi'ilnya itu apa? Mufrad, berarti raja'a. Karena fa'ilnya itu perempuan, maka fi'il diberi tanda tanis sehingga menjadi raja'at. Karena bertemu 2 sukun, maka raja'atil bintani minal madrasati. Baik, nomor 4 Asri. Yarkudnal banatu 'alas sariri. Sedang tidur putri, anak-anak perempuan tersebut 'alas sarir, di atas kasur. Di mana kelirunya?
Yang benarnya? Yarkudu gitu. Yarkutil dana tu'ala as-sariyah. Yarkudu jadinya. Yarkudu kan? Ya, kita tidak pakai nun niswah, ya kan? Kita tetap fi'ilnya itu apa? Bagaimana tasrifannya? Yarkudu yarkudani yarkuduna, tarkudu tarkudani yarkudna. Nah, antum haruslah itqon betul itu tasrifan fi'il itu. Berarti yarkudna menunjukkan jamaknya perempuan. Fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya itu jamak. Maka dirubah menjadi apa? Bukan yarkudu, tapi apa? Tarkudu. Kenapa? Karena albanati itu perempuan atau perempuan? Nah, perempuan kan? Sehingga apa? Tarkudu albanatu alas sariri. Itu kalimat yang benar. Nomor 5, Arif. Yarkabul musafirina sayyarata. Para musafir itu mengendarai mobil. Mana yang salahnya? Harusnya? Ya, kaidahnya apa? Fa'il itu selalu marfu. Dan marfu'nya musafir itu dengan apa? Dengan Arif. Marfu'nya al-musafirina dengan apa? Dengan waw. Karena termasuk isim jamak muzakkar salim. Baik. Berikutnya Pak Fitra. Yadhhabu ukhtuka ilal mustashfa. Sedang pergi atau akan pergi saudarimu ke rumah sakit. Gimana kelirunya? Siapa yang pergi itu, Pak Fit? Mustashfa itu rumah sakit. Yadhhabu akan pergi atau telah pergi ukhtuka saudarimu menuju rumah sakit. Mana yang akan pergi itu? Ukhtuka, berarti ukhtuka sebagai fa'il kan? Ukhtuka itu saudarimu atau saudaramu? Saudari itu perempuan berarti kan? Kalau perempuan itu maka bagaimana fi'ilnya? Tadhhabu ukhtuka ilal mustashfa, diganti dengan ta. Abu Yazid nomor 7, tashtari akhakal kitabal jadida. Saudara kamu itu sedang membeli kitab yang baru. Yashtari akhuka kitabal jadida. Ya, yashtari. Karena yang membeli itu akhuka, bukan akhok. Ya. Berarti dirubah menjadi akhuka. Dengan waw, karena dia termasuk isim Asmaul Khamsah kan? Asmaul Khamsah itu marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan waw. Karena itu laki-laki, ya, akhu itu laki-laki, maka dengan ya, yashtari akhuka al-kitab al-jadida. Ya, jadi kesalahannya dua. Yashtari dan akhuka. Nomor 8 Andra. Yusolli abika fil masjidi. Sedang solat bapakmu di masjid. Ya, yusolli abuka fil masjidi.
Karena marfu'nya asmaul khamsah itu dengan waw. Nomor 9, Abu Azam, raja al-qadi minad diwani. Telah kembali hakim itu dari pengadilan. Al-qadi hakim. Siapa yang telah kembali? Hakim. Al-qadi. Terus Al-qadi itu termasuk isim apa? Isim ya Mangkus. Iya, diakhiri dengan ya lazimah. Harusnya ya itu pakai titik 2 kan? Iya, jadi kekurangannya pakai titik 2. Karena seperti itu aja itu namanya alif alif lazimah, pikiran awak jadinya lain. itu aja ya, Ustaz. Iya itu. Lah itu aja lah. Yang sebenarnya kalau pada kitab yang asli, yang kitab yang lama itu tertulisnya Raja Al-Qadiyah. Nah, kalau itu jalilo kan, itu yang kita rubah kan. Nah, karena penulisan ya lazimah dengan berupa alif saja dengan tanpa titik itu terkadang dianggap benar. Karena tidak mungkin kita katakan itu alif doh. Karena sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu kasroh. Tidak mungkin setelahnya itu alif doh, karena sebelumnya kasroh. Maka pasti itu ya, walaupun tidak diberita. Jadi kalau di buku lama Raja Al-Qadiyah minad diwani, kalau itu baru kita tahu salahnya. Tapi sekarang Al-Qadi. Al-Qadi itu marfu kan Adit? Marfu karena sebagai fa'il. Apa tanda rafa'nya? Dhamma muqaddara 'alal akhirih mana min zuhuriha as-thiqal. Thayyib. Nomor 10 terakhir. Asri. Sa'adatil fata akhahu. Al-fata pemuda itu sa'adat, membantu akhahu saudaranya. Al-fata itu sa'ada membantu akhahu saudaranya. Di mana salahnya? Taknya dibuang kan? Karena al-fata itu laki-laki, dia tidak butuh kepada ta ta'nis sakinah. Berarti sa'ada al-fata atau sa'adal fata akhahu. Baik, alhamdulillah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ikut tugas di rumah. Nanti ditulis, dikirimkan di grup. Ya. Dikirim, begitu selesai. Berarti hanya ya. Maksudnya gini, kita kumpul hari Rabu gitu kan. Hari Rabu sekali ngirim semua itu. Di grup tulis. Nih, perhatikan catatannya. Dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja atau fiil, kemudian baru subjeknya itu fa'il. Karena kita jumlahnya jumlah fi'liyah yang terdiri dari fiil dan fa'il. Jadi dulukan fiil dulu, kemudian baru fa'ilnya. Walaupun terjemahannya apa? Terjemahannya fa'il duluan kan? Fatimah, ayahmu, Maryam, orang-orang muslim, ayahmu, seorang laki-laki. Nah. Baik, sampai di sini ada iskal? Kalau tidak kita tutup. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.